Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Suzuki All New R3 tipe GX tahun 2018, transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Wahyu dari Jakarta Barat. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini. Semua mobil yang dipesan di channel ini saya akan review secara detail seperti di video ini. Beginilah mobil yang baru kita dapatkan. Namanya juga mobil bekas dipakai. Biasanya ada lecet di bodi, harus ganti ban, harus ganti oli, mobilnya kotor banget, harus di salon. Biasanya jika kita memutuskan beli mobil bekas, pasti akan ada rapi-rapi untuk unitnya. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Jadi jika Anda pesan mobil di kami, untuk rapi-rapinya semuanya kita bantu. Jadi ketika mobil diserahkan kepada pemesan sudah rapi. Seperti mobil ini juga akan beberapa ada yang kami rapihkan sebelum dikirim ke rumah pemesan. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Sudah ada tambahan lampu LED ya. Kemudian lampu jauhnya juga sudah proyektor. Bumper depan ini kondisinya baik, tidak ada pecah parah. Fog lamp bagian kanan utuh. Untuk lecet-lecet ada ya, namanya juga mobil dipakai. Nah, di bawah memang tidak terlihat. Jika ingin mulus total juga bisa dicat ulang. Rata-rata masih banyak yang original catnya. Bumper juga ada beberapa yang masih original. Kemudian grillnya juga chrome-nya baik. Fog lamp bagian kiri utuh. Untuk pengecatan bumper itu satu panel ya. Satu panel itu di langganan body repair saya 500.000. Headlamp bagian kiri utuh. Kap mesin ini juga catnya masih original. Jamur beberapa bisa hilang dipoles. Ini ketebalannya saya akan ukur dengan alat coating tikas 66,0 mikron. Jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velg masih original 15 inci. Catnya juga masih bawaan dari pabrik. Bahkan marker pabrikannya juga masih ada ya. Ini kemudian kondisinya tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Ban juga masih bawaan dari pabrik. Produksi di tahun 2018. Tapi ketebalan sudah tipis ya, 4,41 mm. Kemudian beberapa juga ada yang retak dan masuknya expired. Masa pakai ban itu sampai 4-5 tahun ya. Kemudian satu ban 15 inci merek Dunlop seperti ini harganya di 770 ribuan. Jadi satu ban hitungannya. Kemudian liner fender bagian kanan utuh. Dan untuk kampas rem bagian depan kanan masih tebal. Ini kampas remnya di atas, besinya di bawah. Fender depan kanan sama rata-rata masih original. Emblem VVT utuh, masih original. Spion bagian kanan catnya baik, baret halus bisa hilang dipoles. Mika sen utuh sampai pilar-pilar ini bagian atap semuanya masih original. Antena utuh, tidak ada pecah, tidak ada lecet, jamur bisa hilang dipoles. Kemudian untuk ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2018 sama dengan bagian depan kanan. Ketebalan sudah tipis. Jadi saya sarankan untuk diganti ban belakang kanan ini juga. Harganya sama dengan yang saya jelaskan tadi, satu ban kira-kira 770.000 lah, Dunlop 15 inci. Kemudian untuk velg juga rata-rata catnya masih baik. Kemudian tidak ada pecah, tidak ada retak. Pengereman bagian belakang tromol sudah kita cek mulai dari parking brake, remnya, kampas rem bagian belakang kanan kiri masih baik. Kemudian untuk fender belakang kanan kondisi catnya baik. Saya akan ukur ketebalannya
dengan alat coating thickness. Sama rata-rata masih original. Pintu belakang kanan juga sama, rata-rata masih original. Tidak ada pecah parah. Baret-baret halus memang ada di selah pintu seperti ini. Beberapa sih bisa hilang dipoles. Yang luka di sela-sela pintu tidak bisa dipoles jika luka. Ini bekas membuka pintu kena tembok. Tapi rata-rata masih baik ya, tidak ada pecah parah, masih enak sekali dilihat. Rata-rata catnya juga masih original. Kemudian untuk semua karet balon masih baik, masih utuh. Las titik pabrikan di pilar A ini juga utuh. Jadi jelas mobilnya belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Karena pilar-pilar utuh, silar pintu juga utuh, karet pintunya juga utuh. Kemudian bagian pintu belakang kanan juga sama, karet pintunya utuh dan karet balonnya semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanan tidak ada bekas tabrakan keras dari samping karena catnya rata-rata masih original. Pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, silar pintu juga semuanya utuh. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bagasi belakang ini juga sama, catnya masih original, 71,0 mikron. Emblem semuanya komplit, tidak ada yang cacat. Kemudian stop lamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah. Bumper belakang ini juga sama, masih original. Jadi catnya itu tidak ada lagi. Dilihat dari lecetnya, dalamnya itu tidak ada cat. Jadi masih banyak beberapa yang original. Reflektor kiri utuh, sensor mundur 2 titik utuh, reflektor bagian kanan juga utuh. Bumper belakang ini overall tidak ada pecah parah. Hanya beberapa sedikit ya di samping-samping. Jika ingin mulus total sih bisa di detailing. Per bumper, per panel itu 500.000. Kemudian untuk begas hidrolik, bagasi masih bagus, masih bisa menahan bagasi. Dan ini untuk bagian belakangnya, trim bagian kanan utuh, bagian kiri utuh. Kemudian bagasi belakang ini juga masih pada ori. Karpet ori, di sini ada tempat penyimpanan. Kotor bisa hilang di salon. Toolkit kunci roda dongkrak ada di sini. Masih utuh. Kemudian ban serep posisinya di bawah sini. Untuk ban serep saya akan ukur ketebalannya. Masih baik, 8,11 mm. Layak dipakai untuk ban serep. Karet balon bagasi belakang ini juga kondisinya baik. Dan ini untuk rear cross membernya, las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras dari belakang. Karena mulai dari bagasinya catnya masih original, silernya utuh, dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri sama produksi di tahun 2018. Ketebalan sama rata 4 mm. Jadi baiknya diganti bagian belakang kiri ini juga. Kemudian cat rata-rata velg baik, hanya beberapa sedikit luka itu di samping dan bisa dicat ulang jika ingin mulus total. Kampas rem sudah kita ukur dengan parking brake. Kemudian remnya juga semuanya masih bagus. Kampas rem bagian belakang masih tebal. Bodi samping kiri ini juga beberapa ada yang lecet. Nah ini ya, penyok. Tapi masih original. Kemungkinan owner lamanya mempertahankan cat originalnya, jadi tidak diperbaiki. Memang pecah parah sih tidak ada. Artinya masih enak dilihat lah. Pintu depan kiri juga sama. Rata-rata masih original catnya. Nah di sela-sela pintu seperti ini ya. Ada lecet ya, tidak bisa dipoles. Ini bekas membuka kena tembok. Jika ingin mulus total dicat ulang. Spion bagian kiri, nikasen utuh, kondisi cat baik. Fender depan kiri kondisinya baik. Emblem VVT semuanya komplit, masih original. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2018. Ketebalan sama 4 mm. Pemakaian ban itu 4 sampai 5 tahun. 2018 sudah expired.
Kemudian ketebalan juga 4 mm sudah tipis. Jadi saya sarankan untuk diganti ke 4 ban mobil ini. Harganya tadi 770 kali 4 3.080.000 lah. Bisa, kita juga bisa bantu ganti bannya. Yang murah juga ada, yang merek GT Radial itu murah. Di 670-an kali 4. Kemudian kampas rem kanan kiri masih tebal. Kampas rem depan, kampas rem belakang semuanya masih tebal, masih layak sekali dipakai. Nah ini ya, masih tebal. Liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah eksterior dari mobil ini. Rata-rata masih banyak originalnya, hampir semua masih original catnya. Kemudian kondisi saat ini namanya juga cat ori dari tahun 2018. Ya pastinya akan ada lecet, terutama di bumper, di sela-sela pintu, penyok ada di bagian pintu belakang kiri. Saya hitung ada 5 panel. Jika ingin diperbaiki per panel hitungannya ya, karena lecet di bagian ini misalnya, dicat bagian ini saja itu belang. Jadi hitungannya harus per panel. 5 panel lah kira-kira 2.500.000. Di sini juga saya ada tim body repair, dan Anda juga sudah lihat mobil yang hasil bangun yang saya jual, catnya itu kualitasnya. Kemudian mobil ini rata-rata catnya masih original, jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras di mobil ini. Kemudian lagi untuk poles sih perlu beberapa jamur baret halus, bisa hilang dipoles. Poles hitungannya nyalon, mulai dari poles bodi, interior dibersihkan sampai ruang mesin, bagasi untuk jenis mobil MPV, mobil besar di tukang salon langganan saya 700.000. Mesinnya 1500 cc, 4 silinder, tenaganya 104 PS, torsinya 138 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota 13-14 km per liter, dan untuk rute luar kota 16-17 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Untuk oli naik itu normal ya untuk Suzuki R3. Kemudian untuk radiator menggunakan air coolant, jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve kering, tidak ada yang rembes, gearbox atas juga kering, dan untuk bagian bawahnya silas roda kering, karter gearbox matic kering, karter mesin kering, seal krek as kering, semuanya kering, tidak ada yang rembes. Mobil ini kilometernya 53.000, dan untuk catatan penggantian oli berikutnya, oli mesin ada catatannya di 55.000 km, jadi 2.000 lagi. Hasil tes olinya juga normal di 46,5%. Minyak rem paling yang minta waktunya dikuras. Sudah ada beberapa kadar air. Ini yang terlupakan, makanya setiap dites ada kadar airnya. Jadi baiknya dikuras, takutnya merusak booster rem sama master remnya. Kuras minyak rem 250.000. Kemudian untuk catatan penggantian oli transmisi tidak ada. Baiknya sih 50.000 km diganti. Ya sekarang kan sudah mendekati 50.000. Baiknya di flashing, dikuras 1,2 juta di bengkel resmi. Jika mau diganti normal juga di bengkel biasa bisa, itu sekitar 600.000. Kemudian untuk aki menggunakan aki kering 35 ampere 12 volt. Hasil tesnya masih bagus, masih oke. Kemudian untuk historinya memang
seperti ini ya, tidak ada, hanya tulisan saja 2020 sepertinya. Masih layak dipakai, baterai health-nya juga masih baik statusnya. Kemudian untuk kap mesin belum pernah dibuka, sealernya utuh, peredam ini juga masih bawaannya. Apron, cross member depan, bullhead, las titik pabrikan, semuanya utuh. Jadi mobil ini jelas tidak ada bekas tabrakan keras bagian depan. Kunci dapat 2 seperti ini, sudah keyless, remote-nya juga masih aktif. Inilah door trim bagian driver, detailnya utuh, bersih, tidak ada yang cacat. Kaca film bagian driver kondisinya baik. Power window bagian driver, autonya masih aktif. Bagian depan kiri kaca filmnya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang kondisinya baik, kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik, dan power window-nya aktif. Electric mirror, power retract tombolnya di sini. Power retract bagian kanan aktif, electric mirrornya juga aktif. Power retract bagian kiri aktif, electric mirrornya juga aktif. Door trim depan kiri utuh, plafon bagian depan ini utuh, tidak ada yang cacat, dan joknya aslinya fabric dan saat ini disarung. Sarung joknya keadaannya baik, layak dipakai. Bagian driver juga sama, sarung joknya layak dipakai. Originalnya ada di dalam sini, ini ya. Ini jok originalnya. Kemudian karpet lantai juga sudah di cover. Karpet originalnya juga ada. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Besi-besi di jok tidak ada karat. Kemudian besi-besi di atas dashboard ini juga tidak ada karat. Jadi jelas mobilnya tidak bekas banjir. Ini ya besi-besi di jok, besi-besi di atas dashboard, marker pabrikan juga masih ada di kepala-kepala baut, masih putih. Jadi jelas tidak ada bekas banjir. Soket OBD2 sudah terpasang. ACC kontak sudah on. Ini hasil diagnosanya. Semuanya pas, no fault. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Door trim belakang kanan detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Bagian kiri sama utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian baris kedua ini utuh, ventilasi AC utuh. Lampu-lampu kabin juga semuanya aktif. Dan ini surat-suratnya. Mobil ini masih tangan pertama. Pemakaian 2019. Saat ini pajaknya hidup bulan 1 2024. Kemudian plat juga 2024. Faktur masih disimpan. Keaslian surat-surat ini sudah kita cek semua. Nomor rangka dan mesin juga semuanya sesuai. Kemudian untuk jok bagian baris kedua juga sama, disarung. Originalnya ada di dalam sini. Nah ini ya originalnya. Keadaannya sarung joknya juga bagus. Tidak ada yang cacat, layak dipakai. Kemudian untuk jok bagian baris ketiga juga sama. Tidak ada yang cacat. Trim juga utuh. Plafon bagian baris ketiga juga kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Sedikit kotor-kotor bisa hilang di salon. Kilometernya 53.000. Dan ini kondisi setirnya masih bagus sekali, tidak ada yang cacat. Pedal rem dan gas ini juga tidak ada yang habis. Mobil ini buku servis tidak ada, hanya ada manual book. Tapi saya cek recordnya ini di Suzuki. Historinya ada dari 2019, tercatat di kilometer 1200. Kemudian 2019, 2020 tercatat di kilometer 20.000. 2021 tercatat di kilometer 26.000 dan terakhir 2023 tercatat di kilometer 52.000. Jadi meskipun tidak ada buku servis, jika kita bisa lihat histori rekornya seperti ini bisa untuk ciri-ciri kilometer original atau tidak. Dan mobil ini jika kita melihat dari historinya, jelas original. Odometernya itu tercatat.
Kemudian fisiknya juga Anda bisa lihat sendiri, mulai dari pedal rem, gas, setir juga masih bagus sekali. Kemudian mobil ini masih tangan pertama, dan ban itu termasuknya tembus bawaan dari pabrik nempel di mobil ini. Itu ciri-ciri jika kilometernya rendah, biasanya ban masih bawaan dari pabriknya itu menempel di mobilnya karena masih bagus, jadi tidak diganti. Kemudian untuk catatan penggantian oli berikutnya ini 55.000 ganti oli mesin berikutnya. Yang tidak ada histori itu oli transmisi otomatis, dan saran saya di kilometer 50.000 itu diganti, di flashing. Tadi di rekornya juga histori dari bengkel resminya tidak ada penggantian oli transmisi otomatis, jadi saya sarankan untuk diganti. Indikator tidak ada yang dimatikan, ABS, airbag, cek engine, tekanan oli, aki, IPS semuanya nyala. Ketika belum hidup mesinnya saya akan nyalakan mesinnya. Bagus ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, airbag, ABS semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi hasil diagnosanya juga pas semua, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif. Kaca depan ini tidak ada yang baret. Kaca filmnya baik. Wipernya juga aktif, airnya masih hidup dan ngipasnya juga masih detail. Wiper belakang masih hidup airnya, hanya sudah ada suara ya, jadi baiknya diganti. Karet wipernya sudah keras. 70.000 untuk penggantian karet wiper. Ventilasi AC semuanya masih pada utuh, dashboard juga semuanya tidak ada yang cacat. Ventilasi AC bagian tengah kiri semuanya masih baik, laci masih baik, ventilasi AC tengah kanan masih baik. Head unit juga masih bawaannya, dan untuk audio steering switchnya juga masih berfungsi dengan baik. Ini ya, ini untuk mengganti channel masih aktif. Rating Pak Jokowi naik. Ini volume turun. Lampu-lampu juga sudah kita cek semua, semuanya aktif. Kemudian kamera mundur juga aktif. AC juga dingin. Ini saya akan perlihatkan dengan alat termometer dan kecepatan angin. Dari suhu 38,4 derajat Celcius ya. Saya akan tempelkan di sini. AC itu pengecekan seperti ini. Mobilnya berhenti. Kemudian RPM di 900 sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Ini pelan-pelan turunnya, kita akan tunggu. Jika dibawa jalan sih langsung dingin pastinya, karena digas ya. Kemudian kaca juga tidak ada yang kami tutup. Standar pengecekan seperti ini. Saat ini sudah dapat di 30,7, 29,5. Ini prosesnya memang sedikit agak lama ya. Jadi kita akan tunggu 28,1. Kemudian 27,7, 27,8, 27,1. Nah, saat ini sudah dapat di 26,4 derajat Celcius. Ini juga masih bisa akan turun lagi. Jadi jelas AC-nya dingin. Bagian belakang juga nanti saya akan perlihatkan. Kemudian di paling bawah sini ada power outlet 12 volt, dan ini USB slot dan aux untuk head unit. 2 buah cup holders. Dan ini tuas transmisi otomatisnya. Kirati 4 speed konvensional, sudah ada shift lock untuk parkir paralel. Transmisi otomatisnya juga sudah kita coba mulai dari mesin dingin sampai panas. Masih normal, masih berfungsi dengan baik. Parking brake juga masih pendek. Jadi kampas rem bagian belakang masih bagus. Di belakang sini juga ada power outlet. Kemudian
seat belt ini juga keadaannya fungsinya bagus, hand grip keadaannya fungsinya bagus, sun visor masih plastikan, ada vanity mirror, lampu-lampu juga masih aktif, spion tengah kondisinya baik, sun visor bagian driver juga masih plastikan dan keadaannya bagus. Saya akan posisikan di kecepatan 1 dari 31,1 derajat Celcius ya. Kita akan tempelkan di sini. Pelan-pelan turun sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya sih masih dingin. Sudah dapat di 26 derajat Celcius. Jadi jelas ya, mobil ini AC depan, AC belakang juga dingin. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Wahyu dari Jakarta Barat. Untuk kaki-kaki juga mobil ini tidak ada perbaikan, masih senyap, masih normal, setir juga stabil. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan pastinya ada, yang bekas banjir juga ada, yang kilometernya tinggi juga ada. Namanya juga mobil bekas dipakai. Dan mobil ini masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli. PR-nya masih di batas wajar. Mobil ini pembelian di harga 175 juta, deal harganya. Berikut dengan rapi-rapi detail ya yang saya jelaskan semua, mulai dari perbaikan bodi, ganti ban, nyalon, ganti oli. Total berikut dengan jasa 178.700.000. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Suzuki All New R3 GX tahun 2018-2019, dana aman siapkan di 180 juta sampai 190 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Namanya juga kita beli mobil bekas biasanya seperti ini, harus ganti ban, ada bodi lecet, harus ganti oli, nyalon, ada saja. Jika kita memutuskan beli mobil bekas, kita harus ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Jadi dana 180 sampai 190 juta itu sudah aman. Sudah ada spare untuk rapi-rapi unitnya. Kemudian kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Pemesan mau cari sendiri infonya di OLX atau di marketplace Facebook. Pemesan sendiri yang menentukan unitnya bisa. Kita yang akan inspeksi unitnya di lokasi, atau unitnya infonya dari kami. Pemesan langsung negosiasi ketika transaksi juga bisa. Jadi jika memang ada beberapa yang mau dilewat misalnya perbaikannya, atau lagi rezeki dapat mobilnya harganya murah, PR-nya sedikit, ya mungkin dana 185 juta juga sudah total, sudah semuanya. Jadi bagaimana rezeki. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami, kemudian punya budget segini pengen dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk proses masuk di pesanan, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya. Kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda konfirmasi. Nanti kita akan kirim format pesanannya. Detailnya silakan Anda WhatsApp. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.